Di hari ini topik kita adalah, saya lihat dulu topiknya. Oke. Di hari ini topik kita adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh Gedung Putih Amerika mempengaruhi serta sedikit memberikan dukungan terhadap pemulihan yang terjadi pada gold, emas. Itu adalah topik kita. Ini topik yang sangat luar biasa ini trader ya. Kenapa saya bilang topik yang sangat luar biasa? Karena kalau kita lihat pergerakan dari gold ya trader, gold ini saya pindahin dulu. Kalau kita lihat pergerakan dari gold, kita udah bisa saksikan dan kita udah pastikan bahwa pergerakan gold ini dia mengalami penurunan yang sangat dahsyat. Bayangkan trader ya, penurunan yang terjadi sangat-sangat tinggi ya trader ya. Nah, dari posisi yang paling tertinggi sampai terendah, dan kalau kita lihat trader semuanya, trennya, tendensinya tetap mengalami penurunan. Nah, tapi kalau dalam posisi sekarang ini, dengan keadaan yang terjadi sekarang, trader bisa melihat bahwa mungkin sudah saatnya gold, emas untuk mengadakan koreksi dan mengadakan sedikit pembalikan arah. Ya, mungkin sudah saatnya itu harus terjadi trader semuanya. Ya, oleh karena itu banyak faktor yang bisa membuat kenaikan terjadi pada gold ya. Selain faktor secara teknikal, dia sudah berada di oversold yang paling terbawah dan siap-siap naik ke atas. Nah, tapi faktor yang paling penting adalah faktor fundamental. Karena teknikal digerakkan oleh fundamental yang terjadi. Ada sedikit kisah yang luar biasa. Kemarin salah satu trader saya menelpon saya dan bilang bahwa analisa teknikal dia sudah tembus dan tembus lagi. Saya cuma bilang bahwa analisa teknikal bagus, tapi kita harus tahu dulu arah pergerakan pasar yang diinginkan seperti kayak gimana. Dan kita bisa mengetahui itu cuma ada di analisa fundamental. Ya. Oleh karena itu setiap hari saya selalu membawakan analisa fundamental, analisa teknikal dengan maksud dan tujuan supaya para trader semuanya ya bisa paham dulu apa yang akan terjadi pada hari ini. Nah, berbicara tentang gold trader, kita bisa lihat di sini bahwa di gold ini ya, kita bisa lihat bahwa gold, harga emas hari ini dia sedikit menggambarkan pullback atau menggambarkan keadaan di mana akan terjadi pembalikan arah dari level terendah yang terjadi. Ya, saya balik lagi dulu. Nah, level yang terendah yang terjadi kalau trader lihat ya, yang paling rendah yang terjadi ya. Nah, ini levelnya itu udah sampai di 1721 malahan ya. Nah, ini saya sabar. Nah, level terendah sempat menyentuh level terendah kemarin itu taruhlah di 1722. Ya. Ini yang harus dilihat ya. Harga emas ini dia pada hari ini dia sedikit mengambil tawaran beli. Dalam hal ini dia akan mengkonsolidasikan sekitar level terendah setelah bulan September tahun 2021. Ya, level terendah kemarin itu adalah yang paling terendah semenjak bulan September tahun 2021. Dan pada posisi sekarang ini dia sedikit mengalami kenaikan. Ya, pada posisi sekarang ini dia sedikit mengalami kenaikan. Dan kalau kita lihat tendensinya juga ya, tendensi yang terjadi ya, pada awal-awal pasar Asia tadi sempat mengalami bullish. Tapi sekarang kan saya bilang bahwa ada kemungkinan emas, gold akan mengalami kenaikan. Kenapa? Karena dipicu oleh pernyataan dari pemerintah Amerika. Nah, bagaimanakah pernyataannya? Nah, ini saya ingin jelaskan buat para trader semuanya. Dan kita lihat bahwa harga emas ini sedikit keraguan-keraguan dalam pasar. Dia masih turun atau dia akan naik? Dia masih turun akan naik. Tapi setelah ini didukung oleh pernyataan dari Gedung Putih
ya, serta data-data yang bisa sedikit mendukung bahwa pemulihan emas tidak lama lagi akan terjadi. Ya. Kita lihat di sini trader bahwa dari pernyataan Gedung Putih tampaknya akan sedikit memberikan tantangan terhadap pasar emas, ya. Di mana kita bisa lihat bahwa data ekonomi Amerika dalam hal ini laporan pekerjaan pada bulan Juni dia memang tidak konsisten, ya, dan resesi di kuartal pertama dan kuartal kedua yang terjadi, ya. Nah, ini dia, ya. Tapi kalau kita lihat trader, ya, indeks optimisme bisnis dari Amerika pada bulan Juli dan survei zona Eropa pada bulan Juli ini, ya, terdapat sentimen di mana bisnis ini sedikit mengalami penurunan. Nah, kita balik dulu ke sini. Kita balik ke kalender ekonomi, sabar. Nah, ini dia. Ini dia, ya. Sabar. Nah, trader bisa lihat. Nah, trader bisa lihat dari data ekonomi ini kemarin, ya. Data yang dikeluarkan oleh sentimen ekonomi Jerman, dia sedikit mengalami penurunan sehingga dari penurunan di sini bisa memberikan kekuatan terhadap, ya, harga emas yang akan terjadi. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya, ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Nah, trader bisa lihat bahwa survei atau data yang kemarin, ya, data sentimen ekonomi Jerman dia merosot sampai 53,8, ya. Diperkirakan 38,3. Ya, ini harus diperhatikan, ya. Selain itu juga trader, kenapa ada sedikit tanda-tanda tidak tertutup kemungkinan pemulihan emas ini akan terjadi? Karena pertama juga adalah sikap dari IMF, Dana Moneter Internasional, ya, yang mereka tetap memiliki kekhawatiran terhadap perlambatan, ya. Jika gagal dalam menahan pemulihan emas ini, maka IMF akan memangkas proyeksi pertumbuhan PDB dari Amerika. Ini dia, ya. IMF memasukkan perkiraan baru dalam laporan lengkap penilaian tahunannya terhadap ekonomi Amerika yang menyoroti inflasi yang tinggi serta kenaikan tingkat suku bunga yang terjadi di Amerika. Ini dia. Ini dia, ya. Ini yang harus diperhatikan oleh para trader. Dari sentimen serta dari statement yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika setidaknya bisa memberikan sedikit gambaran terhadap pemulihan yang bisa terjadi terhadap harga emas. Selain itu, trader, masalah lainnya adalah kita bisa lihat bahwa kondisi virus corona di Tiongkok, ya. Nah, kondisi ini juga sangat berpengaruh, ya. Walaupun kita tahu bahwa lonjakan terjadi, tapi semua sudah dalam tahap bisa diselesaikan, ya. Ini yang harus trader perhatikan. Ini yang harus trader perhatikan. Dan yang paling terbaru atau yang paling utama adalah hari ini, ya. Hari ini nanti trader kalau lihat di ekonomi sini, berita ekonomi. Nah, hari ini di kalender ekonomi, ya, ini hari Rabu, ya, hari Rabu. Nah, ini dia. Nilai dari IHK ini yang akan menentukan arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Dari laporan inflasi ini, dia akan menentukan arah pergerakan ke depan seperti kayak gimana. Karena dia akan menentukan arah pergerakan dolar, makanya akan memberikan pengaruh terhadap pergerakan dari gold. Nah, ini dia. Hari ini kuncinya, ya. Nanti harap dilihat bahwa pada pukul 19.30, ya, news yang terjadi akan mempengaruhi pergerakan dari indeks dolar sehingga korelasinya mempengaruhi pergerakan dari gold, ya. Ini harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan kalau kita lihat di sini bahwa tendensi yang terjadi, ya, di
di indeks dolar agak sedikit koreksi dan siap-siap untuk terjadi pembalikan. Oleh karena itu, dia sangat berhubungan erat dengan mata uang lainnya, terutama dengan gold, trader. Terutama dengan gold di sini. Oleh karena itu saya bilang bahwa statement-statement hasil data yang dikeluarkan oleh pemerintah Amerika sangat mempengaruhi arah pergerakan emas pada hari ini, dan tidak tertutup kemungkinan bahwa harga dari emas pada hari ini akan sedikit mengalami kenaikan, akan mengalami pemantulan ya. Kita bisa lihat ya, trader ya. Terutama nanti dari IHK yang terjadi ya. Nah, pada bulan Juni ini sangat penting bagi HBS di tengah adalah adanya hawkish yang akan dilakukan. Tapi menurut perkiraan dari IHK bahwa IHK Amerika ini akan naik menjadi 8,8 dari 8,6 yang diperkirakan. Ya, ini dia. Ini dia. Oleh karena itu, saya sekali lagi bilang bahwa segala sesuatu masih bisa terjadi. Tapi kemungkinan emas akan terjadi pembalikan arah sangat besar akan terjadi dalam beberapa hari ke depan. Ya. Sangat cepat akan terjadi dalam beberapa hari depan. Oleh karena itu, hasil yang terjadi dari IHK hari ini, indeks harga konsumen hari ini, sangat mempengaruhi dan memberikan arah terhadap arah pergerakan emas. Oleh karena itu, trader semuanya harap diperhatikan. Saya mau bilang seperti yang kemarin, informasi dari yang saya berikan kemarin ya trader ya, dari video saya kemarin yang saya menyatakan bahwa apakah sampai 0,9 ya, apakah akan sampai 0,9 euro angkel saham dolar, dan kenyataan yang terjadi kalau trader lihat kan terjadi kan, trader bisa lihat terjadi 0,9 di mata uang euro angkel saham dolar. Nah, dia sampai nilai yang paling terendah, sempat menekan 0,009 ya, 0,999 ya. Nah, ini dia ya, sempat 0, nah ini trader lihat nih 0,99 ya. Walaupun setelah itu dia terjadi pembalikan arah, tapi 0,99 terjadi ya. Oleh karena itu trader, saya masih tetap bisa bilang bahwa pergerakan ke depan kita akan lihat, dan tidak tertutup kemungkinan akan terjadi pembalikan arah pada gold. Oleh karena itu trader tetap memantau fundamental sebagai acuan dalam trading, dan gunakanlah teknikal sebagai titik pintu masuk dalam trading. Yang paling penting di situ ya. Oke trader.